Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Guru harap kalian tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2. Fokus materinya pada pembelajaran IPA ya. IPA pada tema 9, subtema 2 terdapat pada pembelajaran 1, 2, dan 5. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berlatih membuat bagan tentang materi, siswa dapat menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa dapat menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mengamati, kita amati ini air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air mineral sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam atau 24 jam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air setiap harinya. Ini ya. Kemudian kita amati gambar yang kedua, minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Ya, itu bisa dibedakan ya. Bukan zat tunggal. Kenapa? Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, ini kenapa ini? Ayo kita lanjut ke gambar yang ketiga. Secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Ya, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, itu kenapa seperti itu? Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Nah, pada tema 9, subtema 1, kita sudah mempelajarinya. Nah, untuk itu kita pedalami lagi ya, kita pendalaman lagi materi. Yang pertama, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitar kita ya, sekitarmu. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas.
Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, tadi di gambar yang di gambar Edo ya, aku ada itu ya, itu merupakan zat tunggal karena itu merupakan zat murni yang komponennya penyusunnya hanya satu zat saja atau satu materi saja. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun unsur non-logam ada antara lain ini hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Ya. Ini hidrogen ya. Hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk atau yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Ya. Jadi senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Kita lanjut. Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, campuran gula, pewarna, dan air, larutan oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Ya. Nah, di sini tadi di yang tadi ini ya. Ini. Minuman ringan manis di gambar Siti itu adalah campuran homogen ya. Campuran homogen. Kenapa? Karena ini terdiri dari air, kemudian gula ya. Air dan gula, dan itu menyatu secara merata. Jadi tidak bisa dipisahkan ya antara gulanya mana, air yang mana. Nah, beda kalau dengan ini, secangkir kopi tubruk yang digambar Edo. Itu merupakan zat campuran heterogen. Adalah zat campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara merata, secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, ya, air dengan tanah dan air dengan minyak. Kenapa? Karena kalau air kopi tumbuk itu dia nanti akan tidak menyatu. Kopinya ada ampasnya kan ya, ada ampasnya di bawahnya. Itu yang dinamakan campuran heterogen. Lanjut ya. Ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Kemudian yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap, ya, tidak tetap ya. Kemudian yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya.
Itu ya materinya. Nah, tugasnya, nah ayo berlatih ya. Tugasnya, buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh. Nah, ini ya. Ini apa? Materi. Materi dibagi menjadi berapa? Ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal terdiri dari apa? Ini dan ini. Contohnya apa? Ya. Ini contoh saja ya. Pertama di sini materi terdiri dari zat tunggal, campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Senyawa, unsur, contohnya apa? Senyawa, contohnya apa? Ya. Begitu pula dengan campuran. Campuran terdiri dari apa? Campuran apa dan campuran apa? Kemudian contohnya. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, jenis campuran. Ya, contohnya ya, jenis campuran, komponen penyusun campuran, kemudian sifat campuran. Contoh yang pertama ada kuningan. Kuningan itu tersusun dari apa? Komponen penyusunnya ada tembaga dan seng. Kemudian sifat campurannya bagaimana? Campuran terdiri dari 2 unsur. Paham? Kenapa? Karena unsur itu kan tidak bisa dibagi lagi. Nah, beda kalau ini air sirup. Air sirup, komponen penyusunnya apa? Air mineral, gula, dan sari buah. Nah, sifat campurannya berapa? Bagaimana? Sifat campurannya, campuran terdiri dari 2 senyawa, air dan gula, dan 1 campuran, sari buah. Kenapa 1 campuran? Karena sari buah itu kan sudah terdiri dari beberapa senyawa. Ya. Itu saja anak-anak, tugas dan materi yang Bu Guru berikan untuk hari ini. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.